Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Islamiyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Saya di sini ingin memaparkan hasil materi perkuliahan konsep dasar PPKN SD. Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional tersebut dirumuskan bahwa membentuk manusia Indonesia dengan 9 variabel, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa, yang kedua, berakhlak mulia, ketiga, sehat, keempat, berilmu, kelima, cakap, keenam, bertanggung jawab, ketujuh, demokratis, kedelapan, mandiri, dan yang terakhir kesembilan, kreatif. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki guru profesional. Yang pertama, leadership, artinya jiwa memimpin harus ada. Yang kedua, digital literasi, artinya tidak gaptek atau gagal teknologi. Yang ketiga, communication, yang artinya kemampuan untuk berkomunikasi. Yang keempat, emotional intelligence, artinya cerdasan menata emosi atau energi yang bergerak. Yang kelima, entrepreneurship, artinya tidak hanya bekerja tetapi juga membuka usaha. Yang keenam, global citizenship, artinya update informasi dan beradaptasi dengan dunia. Yang ketujuh, problem solving, artinya latihan dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, team working, artinya mampu bekerja sama dalam kelompok. Sejarah terbentuknya kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan Pancasila. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Sejarah terbentuknya kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu sistem kurikulum pada 1964, namanya Rencana Pendidikan 1964. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sejarah terbentuknya kurikulum 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan Soeharto, bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Genius learning atau pembelajaran yang cerdas bisa dipraktekkan apabila mampu mengadakan 8 hal, yaitu yang pertama, suasana kondusif, kedua, hubungan, ketiga, gambaran besar, keempat, tetapkan tujuan, kelima, pemasukan informal, keenam, aktivasi, ketujuh, demonstrasi, dan yang ke-8, ulangi dan jangkarkan.
Ketika kita mengajar mata pelajaran PPKN SD, harus menciptakan lingkungan yang kaya. Berikut ada 5 hal, yaitu yang pertama, love. Love yang dimaksud adalah mengajar itu harus dengan cinta. Yang kedua, diet. Diet yang dimaksud adalah mengajar itu harus memperhatikan peserta didik dalam kesehatan. Yang ketiga, exercise. Exercise artinya melakukan latihan-latihan untuk peserta didik dalam perilaku yang baik. Keempat, challenge, artinya melakukan tantangan atau challenge untuk peserta didik agar merubah perilaku. Dan yang kelima, newness. Newness artinya guru menyajikan informasi yang baru. 6 tahapan yang dilibatkan oleh guru ketika mengajar PPKN SD atau Neuroscience for Learning. Yang pertama, stress management, yang artinya mengelola stres. Maksudnya, manusia itu punya pilihan, masalah, dan pengetahuan. Guru harus memotivasinya. Yang kedua, executive function. Maksudnya, mencoba menerapkan fungsi-fungsi pelaksanaan. Ketiga, decision making. Maksudnya, membiasakan anak untuk berani mengambil keputusan. Yang keempat, creativity. Menuntut kreativitas peserta didik dalam persyaratan 4P, yaitu person, proses, price, and product. Yang kelima, time management. Maksudnya harus proporsional dalam memanfaatkan waktu. Dan yang keenam, physical exercise. Artinya, untuk menguatkan pembelajaran PPKN agar efektif dan optimal, maka konsep dasar harus dikuatkan oleh pengajar. Amanat dan prinsip dasar guru dari Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Artinya, jika kalian menjadi guru, maka kalian di depan tampil pemimpin harus menjadi teladan dan harus mempunyai moral. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Artinya, jika guru ada di tengah-tengah kehidupan dan aktivitas siswa, maka guru harus punya motivasi. Ketiga, tuturi handayani. Artinya, jika guru ada di belakang anak yang sedang dididiknya, maka guru itu harus mendukung atau mendorong apapun yang digagas supaya anak didik berani tampil. Yang keempat, doh para kirim dingo. Artinya, guru harus mendoakan peserta didiknya setiap saat. Kelima, tankaton hamumuji. Artinya, jika guru sudah tidak ada, usahakan harus dalam kondisi orang terpuji. Dan yang keenam, waspodo purbo waseso. Artinya, harus selalu waspada ketika menggunakan kewewenangannya. Pelopor pengembangan tumbuh kembang anak didik atau filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Ada 4, yaitu yang pertama, olah pikir atau literasi, yang kedua, olah karsa atau estetika, yang ketiga, olahraga atau kinestetika, dan yang keempat, olah hati atau etika. Konsep dasar PPKN itu ada di olah hati atau etika. Dari olah hati ada 18 nilai-nilai karakter. Dari 18 nilai-nilai karakter akhirnya dilakukan penggabungan nilai utama, yaitu PPK atau penguatan pendidikan karakter. Ini adalah inspirasi dari konsep dasar PPKN. Yang pertama itu religius, kedua nasionalis, ketiga mandiri, keempat gotong royong, kelima integritas. Profil pelajar Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 indikator, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Harus menyadari dalam perbedaan kepribadian itu adalah memperkuat kehidupan. Nanti setelah itu kepanjangan waktu dapat beradaptasi dengan lingkungan sendiri. Anak melihat banyak sekali perbedaan antara keluarga, teman, dan agama. Yang harus menguatkan adalah guru. Belajar Pancasila yaitu harus menyadari perbedaan adalah suatu kepastian. Yang kelima, bernalar kritis. Guru harus membuat peserta didik itu berpikir jika seseorang terdapat berbeda pendapat dan sudut dari kebinekaan, maka tidak boleh pendapat itu menjadi perpecahan. Bagaimana sebagai guru memberikan fasilitas idenya walaupun ada perbedaan. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi perpecahan. Yang keenam, mandiri. Analisis kurikulum muatan mata pelajaran PPKN SD kelas 4 semester 2.
Tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Subtema 4, Kegiatan Berbasis Proyek. Dalam domain spiritual, antara KIKD Buku Tema Guru dengan KIKD PKN Permendikbud memiliki persamaan, dan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan pada tema 9 adalah peserta didik dapat menghargai kewajiban hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Domain sosial menemukan perbedaan dalam kompetensi inti pada buku tema guru dengan kompetensi inti PKN Permendikbud. Terdapat kata pertama yang membedakan, yaitu menunjukkan perilaku jujur. Untuk kompetensi dasar atau KD yang ada di buku tema guru dengan KD Permendikbud memiliki persamaan. Dan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan pada tema 9 adalah peserta didik dapat bersikap patuh terhadap aturan agama yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Domain pengetahuan menemukan perbedaan tersebut dalam kompetensi inti atau KI Permendikbud dengan KI buku tema guru, yaitu dalam kompetensi inti buku tema guru ada tambahan kalimat tempat bermain. Untuk KD atau kompetensi dasar yang ada di buku tema guru dengan KD Permendikbud memiliki persamaan. Dan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan pada tema 9 adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Domain keterampilan hasil antara KIKD buku tema guru dengan KIKD PKN Permendikbud dalam domain keterampilan menemukan persamaan, dan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan pada tema 9 adalah peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Demikianlah hasil pemaparan materi perkuliahan konsep dasar PPKN SD. Lebih kurangnya saya minta maaf apabila ada salah kata atau kurangnya dalam menjelaskan materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.